Dalam sejarah Islam, dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terekam dan diabadikan di dalam Al-Quran. Lantas di mana lokasi berdialognya Nabi Musa dengan Allah? Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam di suatu tempat bernama Wadi Tawa, atau yang biasa dikenal dengan nama Lembah Suci di sisi kanan Jabal At-Tur. Tempat di mana Allah bertemu dan berdialog langsung dengan Nabi Musa terletak di Gunung Tur yang terletak di sebuah gunung di Mesir, atau biasa dikenal dengan nama Gunung Sinai. Namun, banyak perdebatan di kalangan ulama mengenai lokasi lembah tua ini. Benarkah tempat Musa bercakap-cakap dengan Tuhannya itu terletak di Gunung Musa, yaitu daerah Sinai atau Mesir? Apakah ia ada di Palestina atau mungkin tempat lainnya? Dan apakah tempat itu yang disebut dengan Tursina? Mengenai Bukit Tursina, sebagaimana terdapat surat Atin ayat 2. Di dalam pembahasan tersebut, ada 3 versi yang dikemukakan ulama mengenai keberadaan Bukit Tursina, yakni wilayah Mesir, tepatnya di Gunung Musa, atau disebut juga dengan Sinai. Versi kedua, Tursina terletak di barat daya Syam, yakni di Gunung Az-Zaitun, sekitar Bukit Baitul Maqdis, Palestina. Pendapat ini lebih banyak disepakati oleh para ulama. Sedangkan versi ketiga terletak di sebelah selatan Nablus atau Tur, Palestina. Versi ketiga ini merupakan versi Yahudi yang mengaitkan dengan penyebaran Yahudi dari sekte Samiri. Berdasarkan keterangan berbagai riwayat dan pendapat sejumlah ahli tafsir, kedua tempat itu yakni antara Tua atau tempat pengukuhan kerasulan Musa, dan saat Musa menerima 10 perintah Allah untuk kaumnya Bani Israel adalah tempat yang sama. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Namun selama ini kita semua meyakini dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh para ahli sejarah bahwa Gunung Sinai itu berada di Mesir. Namun rupanya ketika kita melakukan kajian terhadap Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran, ternyata ciri-ciri tentang Gunung Sinai yang disebutkan di dalam Alkitab maupun Al-Quran justru merujuk ke lokasi di Nusantara, yakni tepatnya di Pulau Sumatera. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20, kata Tursina ditulis dengan kata Saina'ah. Dan di dalam Quran Surat Atin ayat 2, kata Sinai ditulis sebagai Sinin. Bandingkan dengan Quran Surat Al-Mu'minin yang menyebutkan kata Sinai dengan kata Saina. Artinya, jika kita merujuk pada Quran Surat Atin yang menyebutkan kata Sinin, maka maknanya adalah 2 Sinai. Hal ini sama halnya dengan kata Sabah yang ditulis oleh Al-Quran dengan kata Sabain yang bermakna 2 Sabah. Jika data pendukung dari kata Sabain yang bermakna 2 Sabah adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan Sabah di Yaman dan Sabah di Syam, maka data pendukung dari kata Sinin yang bermakna 2 Sinai adalah Alkitab Perjanjian Lama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Sin disebut dengan kata Ceyin, dan kata Sinai disebut dengan kata Cinai. Maka kesimpulannya, menurut Alkitab Perjanjian Lama, disebutkan ada 2 Sinai, yang satu adalah Padang Sin, dan yang satunya adalah Gunung Sinai, di mana Padang Sin terletak antara Elam dan Gunung Sinai.
Alkitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Namun Al-Quran dalam Quran Surat Toha ayat 12 dan Quran Surat An-Naziat ayat 16 menyebutkan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di lembah suci Tua. Kata Tua dalam Al-Quran ditulis dengan huruf ta dan waw. Dan kata Tua ini sama artinya dengan kata Tou dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan huruf tet dan vav. Tua atau dalam bahasa Arab atau Toba dalam bahasa Ibrani merujuk ke nama tempat dan dikaitkan dengan kata Tur yang berarti gunung atau bukit. Di dunia ini hanya ada dua tempat yang bernama Toba, yakni Toba di Batak, Sumatera Utara, dan Toba di Amerika Selatan. Tapi hanya Toba di Batak, Sumatera Utara yang merupakan sebuah gunung dan disebut sebagai Mount Toba. Lalu apakah benar kata Toba merupakan pengucapan dari kata tua dalam bahasa Arab? Dalam tradisi Batak, agama Parmalim dianggap sebagai Debata yang berarti Tuhan atau Dewa. Kata Debata dalam bahasa Batak ini berasal dari kata Ibrani Deva yang dalam bahasa Arab sama dengan kata Dawa atau Dewa. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama juga disebutkan bahwa tidak jauh dari lokasi padang gurun Sin dan Gunung Sinai terdapat lokasi yang bernama Elim yang dalam bahasa Ibrani ditulis Ailim, yang merupakan kata turunan dari akar kata Ayil yang memiliki dua arti. Yang pertama strongman dan yang kedua trees atau pohon. Kaitannya dengan arti kata yang pertama, yakni sebagai leader atau pemimpin, atau strongman, orang yang dituakan. Maka kata Elim kita temukan pada agama asli masyarakat Batak Toba, yakni agama Parmalim. Di mana kata Parmalim berasal dari bahasa Melayu, Malim, yang berarti orang yang berilmu atau tokoh agama atau pemimpin umat. Dan kata arti Malim ini mirip dengan arti kata Elim dalam bahasa Ibrani yang disebut di dalam Alkitab. Kaitannya dengan kata yang kedua, yakni sebagai tres atau pohon. Maka di Batak atau Sumatera secara umum dikenal adanya pohon yang bernama ulam raja, yang di Jawa disebut sebagai daun keninir, atau di Sunda disebut sebagai randa mindang. Dan daun pohon ini biasa dijadikan lalapan yang bisa dimakan. Dan ini disebutkan pula dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Dan pohon yang keluar dari Tur Sainah yang menghasilkan minyak dan kuah bagi orang-orang yang memakannya. Dan di dalam Quran Surat Hud ayat 89 disebutkan bahwa dalam konteks tempat, maka lokasi kaum Nabi Lut itu tidaklah jauh dengan lokasi kaum Nabi Syuaib, yakni di negeri Madian. Dan saya pernah menjelaskan bahwa kata Madian dari sisi linguistik adalah sama dengan kata Medan. Sehingga maksud dari kalimat lokasi kaum Lut yang tidak jauh dari lokasi kaum Nabi Syuaib adalah Gunung Toba, yang tidak jauh lokasinya dari Medan. Berarti sudah punya 4 data pendukung yang menjadikan argumen bahwa yang dimaksud Gunung Sinai dalam Alkitab maupun lembah suci tua dalam Al-Quran merujuk ke Gunung Toba yang berada di Pulau Sumatera.